Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya, salam sejahtera. Alhamdulillah kita bisa berkumpul secara tatap maya di perkuliahan konsep matematika pada pagi hari ini. Okay. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai relasi. Hari ini kita akan mempelajari fungsi, di mana fungsi itu adalah relasi yang khusus karena dia memiliki sifat-sifat yang khusus dari relasi. Jadi masih ada kaitannya dengan yang kemarin, tetapi ini lebih spesifik ya. Ini nanti akan diikuti oleh kelas 2A dan kelas 2B. Jadi tolong di-rename namanya ya, 2A dan 2B. Kemudian diikuti NIM-nya dan nama. Oke. Ibu akan share screen terlebih dulu. Silakan teman-teman mahasiswa bisa membuka buku ya. Kita nanti ada di bab fungsi. Bab 18 ya, fungsi. Nah, setelah mempelajari bab ini, nanti teman-teman mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi fungsi, cara menyatakan suatu fungsi, daerah hasil fungsi, banyaknya fungsi, dan jenis fungsi. Yang akan kita bahas pertama yaitu definisi dari fungsi. Nah, sebelum kita membahas mengenai definisi dari fungsi, perhatikan gambar diagram panah yang ada di screen. Ya. Rika dipasangkan dengan 38, di mana relasinya atau hubungannya adalah ukuran sepatunya. Rika ukuran sepatunya 38, Yanti 38, Ira 39, Putri 39, Doni 40, dan Fani 40. Nah, dari himpunan A yaitu himpunan anak dengan himpunan B yaitu himpunan nomor sepatu, dia akan memiliki tepat satu pasangan ya. Anak akan memiliki tepat satu pasangan. Sepertinya tidak mungkin jika satu orang itu memiliki dua ukuran sepatu yang berbeda. Misalkan Fani nih ukuran sepatunya 40 dan 37, itu kan tidak mungkin ya, agak aneh sepertinya. Nah, relasi yang seperti ini yang hanya memiliki tepat satu pasang tadi, dinamakan sebuah fungsi atau nama lainnya adalah pemetaan. Definisi dari fungsi yaitu suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang khusus, yaitu di mana setiap anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B. Jadi fungsi ini memasangkan anggota A hanya satu ke anggota B. Jadi A-nya tidak boleh selingkuh karena hanya punya satu pasangan di B. Lanjut, misal F adalah fungsi dari A ke B, maka dapat ditulis F.2, notasinya seperti itu ya. A, kemudian panah B. Dibaca fungsi F adalah fungsi dari A ke dalam B. Jadi domainnya A, ya himpunan asalnya atau ranah atau domain itu A karena dia berasal dari A, ya. Kemudian dipasangkan dengan B. Himpunan B-nya dinamakan daerah kawan atau koranah atau kodomain dari fungsi. Jika X anggota A, maka bayangan X oleh fungsi F dinyatakan dengan Fx. Jika F adalah fungsi yang memetakan dari X ke Y dengan X anggota A dan Y anggota B, maka disebut bayangan atau pada dari fungsi X dapat ditulis Y. Jadi Y-nya ini anggota dari kodomain yang memiliki pasangan
dengan salah satu anggota domain, maka dinamakan bayangan, ya, atau pada. Umumnya disebut bayangan, ya, atau peta juga bisa. Nah, dia adalah fx, seperti itu. Yuk kita ke contoh 1. Diketahui A anggotanya adalah 1, 2, 3. B anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7. F adalah fungsi dari A ke dalam B yang didefinisikan dengan fx. Nah, fungsi F memetakan X ke 2X ditambah 1. Tentukan bayangan dari 1, 2, 3 oleh fungsi F. Nah, yang dicari adalah bayangan. Berarti kita nyari nilai fx. Lah, X itu kan anggotanya A. Ya toh? Lah, anggotanya A ini berubah-ubah dari 1, 2, dan 3. Kemudian kita punya nih, f.2x panah 2x ditambah 1. Artinya, bayangan X, yaitu fx, didefinisikan dengan 2x ditambah 1. Kemudian yang dicari bayangan dari 1. X-nya diganti dengan angka 1. Kalau X-nya di sini ganti angka 1, maka X di sini pun diganti dengan angka 1. 2 kali 1 ditambah 1. Sama dengan 2 tambah 1, yaitu 3. Analog dengan cara ini, maka diperoleh bayangan 2 oleh fungsi fx, yaitu 2 kali 2 ditambah 1, yaitu 5. Bisa ya? Untuk contoh 1 bisa? Sudah ada masalah atau belum? Belum, Bu. Oke. Kalau belum ada masalah, kita ke yang kedua, topik yang kedua, yaitu cara menyatakan suatu fungsi. Diketahui F adalah fungsi dari A ke dalam B yang didefinisikan dengan fx sama dengan 2x ditambah 1, di mana A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan B anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka fungsi F dapat dinyatakan, nanti ada dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan rumus fungsi. Tadi yang sudah Ibu contohkan ya. Di sini ditulisnya F.2, maka kalian bisa menulis rumus fungsinya yaitu F kurung X. Nah, seperti ini ya, Fx. Fx panahnya diganti sama dengan 2X ditambah 1. Seperti itu aja, itu namanya rumus fungsi. Kemudian bisa juga kita menyatakan ke dalam diagram panah. Nah, untuk menyatakan ke dalam diagram panah, kita tuliskan himpunannya. Ada himpunan A, ada himpunan B. Kita tulis anggotanya. Kemudian kita tidak sembarangan memasangkan 1 nanti pasangannya siapa. 2 pasangannya siapa. Kita harus cari ya dengan definisi dari fx yang sudah diketahui. Tadi kan kalau contoh ini sudah dibantu hitung ya sampai 3 ya. Kemudian kalau 4 berarti 2 kali 4 tambah 1, 9. 2 kali 5 tambah 1 hasilnya 11. Maka panah ini didefinisikan dengan fx sama dengan 2x tambah 1. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Sama halnya dengan cara menyatakan suatu relasi dengan himpunan pasangan berurutan, kita menuliskannya ke dalam ke dalam kurung kurawal, kemudian pasangannya dimasukkan ke dalam kurung, ya. Misalkan nih, 1 akan berpasangan dengan 3, berarti kita nulis 1,3. Yang di depan ini adalah anggota domain. Oke. Kemudian pasangannya atau sebagai X, ini kan X, Y. X-nya adalah anggota domain, Y-nya atau 3 ini sebagai anggota kodomain. Ya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan di sini, ya, terlihat bahwa
setiap anggota A hanya memiliki pasangan. Coba lihat diagram panahnya ya. Pasangannya cuma satu. Ya. Nanti tidak boleh misalkan seperti ini. Nah, ini bukan fungsi. Kalau 5 ini memiliki 2 pasangan misalkan, itu bukan suatu fungsi. Jadi, yang dikatakan fungsi semua anggotanya A ini harus memiliki hanya satu pasangan di B. Gitu. Kemudian cara yang keempat yaitu menyatakan fungsi dengan diagram Kartesius. Nah, ini sama caranya yaitu yang di sini adalah domainnya, yang sumbu X-nya tadi, yang sumbu Y-nya adalah kodomain. Nah, kemudian dipasangkan yang memiliki pasangan 1 dengan 3. Nah, berarti di sini nih dia adalah dia adalah pasangan dari X dan Y. Tadi 1,3, 2,5, 3,7, 4,9, dan 5,11. Okay. Kemudian ini topik yang kedua sudah, yaitu menyatakan fungsi dengan beberapa cara. Ada 4 cara. Ada dengan rumus fungsi, dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Apakah dari teman-teman mahasiswa sudah ada yang ditanyakan? Silahkan jika ingin bertanya. Belum? Kalau belum, Oke. Kalau belum, Ibu lanjutkan ke banyaknya fungsi. Misalkan F adalah fungsi dari A ke B dengan A anggotanya 1, 2, 3 dan B yaitu A, B. Tentukan semua fungsi yang mungkin. Nah, untuk banyaknya anggota A atau NA adalah 3. NA berarti banyaknya anggota himpunan A. Ya, ini 1, 2, 3. Kemudian NB itu banyaknya anggota B, yaitu 2 karena A dan B saja. Maka kita akan membuat semua kemungkinan fungsi dari A ke B. Saya akan bantu dengan diagram panah seperti ini. Tadi syaratnya fungsi ya. Syarat suatu relasi dikatakan sebagai fungsi. Nah, ini mohon maaf jika saya pakai kalimat yang mudah dipahami ya. Jadi semua anggotanya A ya, anggotanya A itu harus berpasangan. Anggota A harus berpasangan atau tidak boleh jomblo ya. Kalau misalkan nanti ada kayak gini, 4 ini nggak punya pasangan, berarti ini bukan fungsi. Okay? Jadi semuanya anggotanya A harus punya pasangan. Kemudian, nah meskipun harus punya pasangan, tetapi harus setia, ya. Pasangannya harus 1, ya. Harus 1 pasangan saja. Yang dari A, ya. Apakah B-nya ada ketentuan enggak? Enggak ada. B-nya boleh tidak punya pasangan. Ada anggota yang tidak punya pasangan itu boleh nih, contohnya nih. Kan dia tidak punya pasangan toh. Kemudian A-nya ini dipasangi semua anggota dari A, itu enggak masalah. Oke. Jadi yang diperhatikan adalah anggotanya A ya. Anggotanya A tidak boleh jomblo tapi tidak boleh poligami juga. Jadi pasangannya harus 1 aja ya. Kemudian kemungkinan fungsi dari A ke B. Nah, contohnya ini. Semuanya ke A. Nah, ini kemungkinan pertama. Banyaknya fungsi ya. Kemudian kemungkinan kedua semua dipasangkan ke B. Nah, kemudian ini. Okay. Dan seterusnya. Kemudian setelah dihitung ternyata banyaknya ada 8 kemungkinan fungsi dari A ke B. Atau dapat ditulis ini ya. Dapat 8 itu dari mana sih? Ternyata dari NB dipangkatkan dengan NA. Jadi banyaknya fungsi dari A ke B. Ya. Nih, dari A ke B itu malah NB dipangkatkan dengan NA.
Kalau dari B ke A, ini dari A ke B. Dari B ke A itu malah kebalikannya. Berarti N A pangkatkan N B. Seperti ini ya. Ini di sini sudah ada. Nah, nanti ada banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Teman-teman nanti coba cari apakah benar 9 atau enggak. Dia dari B ke A. B-nya tadi anggotanya kan A dan B. Ya, yang A 1, 2, 3. Ibu beri contoh. Misalkan seperti ini. Nah, nanti kalian cari kemungkinan-kemungkinan ya. Apakah dia sebanyak 9 atau tidak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa? Fitri, Mbak Fitri 2 mana tadi? 2A 047. Fitri Setiawati. Halo. Mbak Fitri. Tidak ada Mbak Fitri ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh Bu lanjutkan? Boleh, Bu. Oke, kita ke jangkauan range atau daerah hasil dari fungsi. Nah, range adalah atau hasil atau jangkauan tadi ya, adalah himpunan semua anggota daerah kawan atau kodomain yang memiliki pasangan dengan domain. Jadi kalau range itu yang diperhatikan hanyalah daerahnya B saja yang memiliki pasangan di A. Oke, jadi kalau dari fungsi dari P ke Q, kalau dilihatkan dengan diagram panah ini, maka daerah hasilnya atau range-nya, atau kita tuliskan di sini, himpunan semua bayangan dari P adalah 2, 3, 4. Jadi yang memiliki pasangan itu hanya ini ya, 2, 3, 4. Maka dapat ditulis ke dalam FP. Jadi bayangan dari P anggotanya adalah 2, 3, dan 4. Seperti itu. Kemudian kita bisa ke contoh 2. Silahkan dibaca terlebih dulu. Contoh 2. Oke, tadi kita sampai ke ini ya, contoh 2. Diketahui fungsi F yaitu memetakan dari himpunan A ke himpunan bilangan real dengan rumus fungsi yaitu Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, jika R adalah himpunan bilangan real dan A anggotanya adalah X sedemikian hingga X-nya lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 4, di mana X anggota himpunan bilangan real. Tentukan range dari F atau Fx. Nah, kalau tadi kan mudah karena A-nya di sini kan diketahui anggotanya. Sekarang A-nya ini nggak diketahui anggotanya atau dia berupa selang interval ya. Ini namanya interval ya. Kita tentukan dulu domain dari A ya. Tadi A-nya kan ini, X-nya berada di antara negatif 2 dan 4 ya. Di sini bundernya bolong nak karena tidak ada sama dengannya ya. A-nya anggotanya dari negatif 2 sampai 4. Kemudian kita cek dulu ya. Cek dulu keanggotaannya ya, keanggotaan dari bayangannya atau Fx-nya. Kita masukkan A itu kan punya X ya.
X-nya dari negatif 2. Kita masukkan ke sini. F negatif 2. Kita lihat rumus fungsinya adalah ini. Fx sama dengan X kuadrat kurangi 2X kurangi 3. Ketika X-nya diganti negatif 2, X di sini ganti negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan. Dikurangi 2 kali negatif 2, dikurangi 3. Nah, negatif 2 kuadrat kan 4. Negatif 2 kali negatif 2, 4. 8 ya, 8 kurangi 3, 5. Seperti itu ya cara ngitungnya ya. Kemudian ada negatif F negatif 1, F0, F1, kemudian sampai F4. Dihitung semuanya. Ya. Dengan cara yang sama. Kemudian kita lihat bayangannya. Ada 5, 0, negatif 3, negatif 4, 3, 0, 5. Kemudian ditaruhlah di dalam tabel pasangan seperti ini. Ya. Negatif 2 pasangannya 5 tadi. Dan seterusnya bisa sampai tabel ini. Oke, nah karena domainnya berbentuk interval, ya, domain itu tadi A, ya, himpunan A bentuknya interval, maka range-nya juga harus berbentuk interval. Kemudian kita lakukan pengecekan data terkecil dan data terbesarnya. Lihat, data paling kecilnya adalah yang Fx-nya, negatif 4 ya. Kita cek. Negatif 4, ternyata pasangannya 1. Lah 1 itu anggota A atau tidak? Tadi A-nya kan gini. A-nya negatif 2 ya, sampai 4. Lah, negatif 4 ini himpunan A. Negatif 4 pasangannya 1. 1 akan ada di dalam sini ya, Nak ya. Berarti dia anggotanya A atau bukan? Ya, ya toh? Nih, 1 anggotanya A. Negatif 4 berpasangan dengan 1. Lah 1 itu anggotanya A. Maka dapat disimpulkan negatif 4 anggota dari range. Ya. Atau kalau mau dinotasikan, karena 1 anggotanya A, maka negatif 4 anggotanya FA atau range-nya. Ini contoh data terkecilnya. Kemudian bayangan terbesarnya yaitu 5. Oke, tadi yang paling kecil kan 4, kemudian 5. 5 pasangannya adalah negatif 2. Oke. Dan berpasangan dengan 4. Lihatlah ke sini, lihat di layar ya. Negatif 2 ini kan bukan anggotanya A ya, karena dia bolong, Nak. Nah, ya berarti nggak ikut. Negatif 2, 5 berpasangan dengan negatif 2. Lah negatif 2 sendiri itu bukan anggotanya A. Dan 4 juga bukan anggotanya A. Kalau X-nya bukan anggota domainnya, maka dapat dikatakan 5 juga bukan anggota dari range. Kenapa kok bukan anggotanya range? Karena pasangannya itu bukan anggotanya codomain. Ya. Kalau mau dibuat ke dalam garis, tadi kan yang paling kecil negatif 4 nih. Negatif 4 taruh sini, 5-nya taruh sini. Tetapi ada bedanya. Kalau 4 kan anggota range, maka hitamnya di sini bulat. Kalau 5 bukan anggota range, dia bolong seperti ini. Oke. Kemudian dapat disimpulkan bahwa bahwa himpunan dari range-nya atau ditulis dengan FA sama dengan Y sedemikian hingga Y-nya, ya Y-nya berada di sini nih, ini Y-nya. Y-nya itu di antara negatif 4, tetapi di sini ada sama dengan, karena di sini hitamnya buntet, ya. Y-nya lebih dari sama dengan negatif 4 dan Y kurang dari 5, di mana Y-nya anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu. Itu adalah bahasan tentang range atau daerah hasil. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Belum, Bu. Oke, kalau belum, Ibu akan melanjutkan ke dalam jenis fungsi.
Jenis fungsi yang pertama adalah fungsi 1-1. Definisinya atau fungsi injektif ya. Nanti ada beberapa jenis fungsi. Definisinya yaitu misalkan F adalah fungsi dari A ke dalam B. F disebut fungsi 1-1 jika dan hanya jika. Nah, A terbalik ini bacanya untuk setiap X1, X2 anggota A dan X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Artinya gimana? Fungsi 1-1. Kalau mau digambarkan dengan diagram panah, ya, anggotanya A. Tadi ada X1, ada X2. Untuk setiap X1 dan X2 yang berbeda, maka akan memiliki pasangan yang berbeda. Fx1, di sini ada Fx2. Nah, seperti ini. Jadi, tidak boleh B itu dipasangkan dengan anggotanya A yang berbeda. Maksudnya gini. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan X-nya beda ya, tetapi pasangannya sama. Nggih? Paham maksudnya, Ibu? Tadi misalkan ada contoh kan kayak gini tadi ya. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ini bukan injektif. Kenapa kok bukan injektif? Karena A ini memiliki dua pasangan yang sama. Ya, nggak boleh. Jadi harus kalau orangnya beda, pasangannya beda. Ya, seperti itu. Ini ada contoh. Misalkan fungsi F didefinisikan dengan rumus Fx sama dengan X kuadrat. F bukan merupakan fungsi 1-1. Mengapa? Ada yang tahu? Kalian buat contoh seperti ini. Ya. Untuk X yang berbeda, nanti dia memiliki pasangan yang sama. Tetapi fungsinya ini ya, Fx sama dengan X kuadrat. Carilah di sini siapa jika dikuadratkan maka hasilnya sama. Coba, siapa yang bisa? Carilah bilangan jika dikuadratkan, dua bilangan yang berbeda, jika dikuadratkan hasilnya akan sama. Siapa yang bisa? Dua bilangannya beda, tapi kalau dikalikan sama. Kalau dikuadratkan hasilnya sama. Ada yang tahu? Kalau sudah tahu di unmute, enggak apa-apa ya, dijawab. Mbak Novita Widya bisa jawab? Novita Widya 329. Novita, ada di tempat enggak? Enggak ada ternyata. Ada yang bisa jawab? Sevi bisa jawab? Mbak Sevi 2A? Belum, Bu. Belum. Ada yang bisa jawab enggak? Oke, ya. Kalau gitu ya, Ibu kasih tahu aja nih. Carilah. Gimana? Saya coba menjawab. Oke, silakan. 2 kuadrat sama min 2 kuadrat itu gimana, Bu? Kan hasilnya sama-sama 4. Sama negatif 2 ya. 2 dan negatif 2. Jika dikenakan fungsi fx sama dengan x kuadrat, hasilnya 4. Nah, betul sekali. Ya. Berarti fungsi x kuadrat ini bukan merupakan fungsi 1-1. Kenapa?
Ambil salah satu contoh, misalkan saya ambil X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 2, maka dia memiliki bayangan yang sama, gitu ya. Bayangannya sama, berarti ini bukan merupakan fungsi satu. Oke, bagus sekali. Tadi siapa yang jawab? Iya, Bu. Apa? Evia. Evia, 2A atau 2B, nak? 2B, Bu. Berapa? NIM-nya berapa, Mbak? 95. 95. Evia. Oke, kita lanjut. Ya. Nanti ini dicoba sendiri. Ya. Bu, tadi waktu absensi saya Zoom-nya sedang error, tidak ada suara. Oke, ya. Yuk. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu fungsi surjektif atau fungsi kepada, atau kalau dalam bahasa Inggris fungsi onto, ya, bukan onto ya, tapi onto. Ya. Fungsi kepada atau fungsi surjektif didefinisikan, ya. Misalkan F adalah fungsi dari A ke dalam B, maka F disebut fungsi kepada jika dan hanya jika range F itu sama dengan kodomen atau FA sama dengan B. Artinya dalam bahasa yang lebih mudah, B-nya ini harus memiliki pasangan semua. Harus memiliki pasangan, tidak ada yang boleh jomblo B-nya. Berarti kayak gini. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini ada A, di sini kok ada B, tapi tidak punya pasangan, gitu. Kalau seperti ini dia tidak surjektif, gitu. Karena ada yang jomblo. Tetapi kalau dia punya pasangan semua, nah dia merupakan fungsi kepada, ya. Oke, kemudian kalau suatu fungsi memenuhi sifat tadi ya, yang fungsi injektif atau fungsi satu-satu yang sudah dibahas di atas tadi dan fungsi surjektif, maka fungsi tersebut dinamakan fungsi satu-satu kepada atau korespondensi satu-satu. Contohnya ya begini misalnya nih. Nah, dia pasangannya berbeda dan B-nya itu tidak jomblo, seperti itu. Oke. Pasangannya satu-satu, tetapi B-nya juga punya pasangan semua. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu fungsi satuan. Definisinya yaitu misalkan F adalah fungsi dari A ke dalam A sendiri. Didefinisikan oleh Fx sama dengan X disebut dengan fungsi satuan atau fungsi identitas. Jadi bayangan dirinya adalah dirinya sendiri. Bayangan dari suatu X anggota A adalah dirinya sendiri. Contohnya adalah ini Fx sama dengan X. Yang pertama gambarkan fungsi F-nya. Nah ini contoh 4 ya, Ibu akan bahas. Fx sama dengan X. Kalau X-nya 1, F1 berarti bayangannya adalah 1 ya. F2 berarti 2. Bayangan dari F3 sama dengan 3. F0 adalah 0. Gitu nggih. Kalau mau digambar dengan diagram kartesius, mohon maaf gambar Ibu kurang bagus ya. Dia kan 0 pasangannya 0. 1 dengan 1. Kira-kira di sini. 2 dengan 2. Nah, di sini. Gitu ya. Di grafiknya akan seperti ini. Nah, ini Fx sama dengan X. Jadi, ini dinamakan fungsi satuan atau fungsi identitas karena bayangannya adalah dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian B apakah fungsi satuan? Ya.
Karena nih memenuhi definisi dari fungsi satuan. Apakah F fungsi satu-satu? Coba dijawab, coba dipikirkan satu-satu tadi. Injektif syaratnya apa tadi? Setiap X yang berbeda maka akan memiliki bayangan yang berbeda. Apakah fungsi ini injektif atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Iya, Bu. Iya, siapa ini yang jawab? Mutiara. Mutiara, 2A. Kenapa alasannya, Nak? Karena memiliki bayangan yang berbeda. Ditambahi karena untuk setiap Ayo Mbak Mutiara, karena untuk setiap X yang berbeda, X anggota A yang berbeda, akan memiliki bayangan yang berbeda. Gitu ya. Oke, kemudian yang B, coba. Apakah termasuk fungsi kepada? Apakah semua anggota kodomen? Kodomennya siapa sih? R ini ya. Apakah dia akan memiliki pasangan? Iya, Bu. Nah, ini siapa? Mutiara lagi. Evia, Bu. Evia. Oke. Setiap anggota. Alasanmu apa Mbak tadi Mbak? Karena yang R itu pasti memiliki pasangan semua. Karena kan itu Karena FX semua. Mm-mm. Yang R itu memiliki pasangan semua. Oke, karena kodomennya yaitu R akan memiliki pasangan semua. Nah, kalau ada fungsi yang bentuknya seperti ini loh ya, dia kan memenuhi satu-satu dan memenuhi fungsi kepada. Maka fungsi ini juga dinamakan fungsi bijektif atau satu-satu kepada atau tadi apa namanya korespondensi satu-satu. Oke. Kemudian kita sudah ya teman-teman, sudah nggih. Yang contoh 4 ya, Bu lanjutkan ke nomor 4 yaitu fungsi konstan. Misalkan F memetakan A ke A, ya dinamakan fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari F hanya terdiri dari satu anggota atau range-nya itu hanya satu. Oke, misalkan ini. Misalkan F adalah fungsi di dalam R. Didefinisikan dengan Fx sama dengan 3. Fx sama dengan 3 ya. Rumusnya adalah Fx sama dengan 3. Kalau Ibu ganti X-nya sama X-nya dengan 1. Halo, suara saya masih terdengar nggak? Masih, Bu. Nah, error. F1 sama dengan berapa berarti? Kalau X-nya Ibu ganti angka 1, dia akan menjadi 1, 3. 1, Bu. 1. 1 dari mana 1? Di sini ada X enggak, Nak? Tetap 3, Bu. Tetap 3 ya. Enggak ada X toh, enggak ada yang diganti. F2 sama dengan 3. 3. F100 berapa, Nak? 3, Bu. 3. Nah, kalau mau digambar yang A ya. Digambar fungsinya di sini kan X, di sini Fx ya. Maka dia begini. Nah, ini Fx-nya. Ini 3. Jadi, berapapun X-nya, pasangannya adalah 3. Nah, dia range-nya hanya 1. Nih, di sini. Dia memiliki FA sama dengan 3. Hanya satu anggota nih FA-nya. Apakah, grafiknya ada ya, apakah F fungsi konstan? Jawabannya, ya, fungsi konstan. Kenapa kok fungsi konstan? Karena FA sama dengan 3. Jadi dia hanya memiliki satu anggota
dari range-nya, atau range-nya berapapun nilai X-nya ya, range-nya hanya 1. Seperti itu penjelasannya. Oke, ini materinya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan untuk jenis-jenis fungsi dari teman-teman mahasiswa? Belum? Kalau belum, ini ada latihan, silahkan dikerjakan. Semuanya dikerjakan ya, ada banyak nih, ada 7 latihan. Semuanya dikerjakan, ya. Boleh dicicil, kayak kreditan aja ya, latihan dicicil. Nanti 1 jam 1 gitu ya. Nanti istirahat, terus lagi 1 jam lagi dikerjain lagi gitu ya. Atau kita coba nih, kalian coba dulu, nanti kalau ada kesulitan boleh menanyakan ke Bu Ratri.